Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai kondisi geografis dan sosial budaya di wilayah negara-negara Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan lebih detail lagi mempelajari tentang keadaan geografis yang ada di Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan. Nah, masyarakat tentunya memiliki berbagai mata pencarian. Ada yang bekerja sebagai nelayan, mata pencarian sebagai peternak, dan juga ada yang bekerja sebagai petani. Nah, semua hal itu disesuaikan dengan kondisi geografis di daerahnya masing-masing. Nah, sehingga kegiatan masyarakat pada umumnya dapat tercapai, dapat terpenuhi karena keadaan geografis yang menguntungkan. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai iklim yang ada di Asia Tenggara. Nah, iklim yang ada di Asia Tenggara secara astronomis itu terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, iklim yang ada di Asia Tenggara yaitu sebagian besar adalah iklim tropis, kecuali hanya negara Myanmar bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Dan curah hujan yang ada di Asia Tenggara itu termasuk curah hujan yang tinggi. Kemudian, untuk kondisi geografis diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra India serta benua Asia dan Australia. Nah, istimewanya Asia Tenggara ini atau negara-negara di Asia Tenggara ini dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan sehingga memungkinkan dan sangat menguntungkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, oke, selanjutnya kondisi tanah. Kondisi tanah yang ada di negara-negara Asia Tenggara memiliki tanah jenis vulkanis dan aluvial atau endapan. Nah, kita bahas untuk tanah vulkanis itu terbentuk dari letusan gunung berapi sehingga memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Nah, contohnya ada di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Sedangkan tanah aluvial itu dibawa oleh aliran sungai dan mengendap. Nah, dan ini juga memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Itu contohnya ada di lembah-lembah, di delta Sungai Nan, Sungai Mekong, dan Sungai Indonesia yaitu Sungai Bengawan Solo. Itu. Nah, untuk flora dan fauna beraneka ragam dan bermacam-macam. Contohnya ada bunga kamboja, kemudian ada gajah, ada bunga anggrek, dan juga harimau. Nah, ini semuanya bisa tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian untuk wilayah laut, kita kemarin sudah belajar bahwa negara yang tidak memiliki laut di Asia Tenggara satu-satunya adalah negara Laos. Nah, sedangkan manfaat laut itu sendiri yaitu untuk pariwisata, transportasi, bahan pangan, dan juga sumber bahan tambang. Gitu. Nah, jadi, kita harus dapat memanfaatkan keadaan alam, kondisi lingkungan, terutama hutan, agar membantu mencukupi kehidupan manusia. Nah, kita kemarin juga sudah belajar tentang patung. Nah, kemudian bahan-bahan membuat patung itu antara lain ada bahan lunak, yaitu bahan yang mudah dibentuk. Contohnya ada plastisin, pledok, tanah liat, lilin, dan juga sabun. Serta berbahan keras, contohnya ada kayu, aluminium, dan batu. Nah, biasanya bahan keras ini bahan yang susah dibentuk, meskipun susah tapi memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya, nah
alat-alat untuk membuat patung ada apa saja? Nah, ini apa namanya? Pahat. Ya, pahat itu untuk memahat atau mengurangi bahan untuk membuat patung. Ya, kemudian ada palu. Nah, pemukul pahat. Ada butsir anak-anak ya, untuk mengukir bahan yang lunak, biasanya dari tanah liat, dan membuat gerabah. Kemudian ada las untuk menggabungkan bahan dari logam. Dan juga ada meja putar, membentuk patung dengan objek tabung atau silinder anak-anak. Nah, jadi meja putar ini memudahkan kita untuk melihat benda tanpa membalik benda itu. Tinggal kita putar, semua sisinya bisa terlihat. Kemudian ada tang untuk meluruskan atau membengkokkan kawat. Dan amplas untuk menghaluskan foto. Itu ya. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.